Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Ustadz Zar Kasih Ahmad MAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah, staf karyawan, yang sama-sama kita hormati juga komite sekolah, orang tua siswa, tak lupa seluruh siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Pelita yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmatnya pada pagi yang cukup cerah ini, alhamdulillah tanggal 9 April, kita memasuki hari keempat di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah sekali lagi dengan rahmatnya di bulan Ramadan ini kembali kita bisa bertemu bersilaturahim dalam acara kultum yang setiap hari Jumat dilaksanakan oleh SD Pelita. Mudah-mudahan yang semua yang hadir di Zoom ini selalu Allah berikan rahmat dan ridhonya, amin ya robbal alamin, sehingga kita semua disehatkan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah guru-guru kita yang sedang sakit ataupun saudara-saudara kita yang sedang sakit, semuanya Allah sehatkan kembali, amin ya robbal alamin. Amin. Marilah kita awali kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana biasa, kultum pada pagi hari ini akan diawali dengan tilawah. Mari kita simak, mari kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Kwinia Bilqis Fairunisa atau Ananda Bilqis dari kelas 5A. Kepada Ananda Bilqis yang akan membacakan surah Al-Insyiqaq, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal aradu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya
kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun wallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Anda Bilqis yang telah membacakan dan kita yang menyimak mendengarkan sama-sama mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an minimal one day one juz, satu hari satu juz. Insyaallah kita hari ini kalau yang satu hari satu juz sudah memasuki 4 juz keempat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua melaksanakannya sehingga Allah selalu memberikan keberkahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah atau kultum yang insya Allah secara spesial di bulan Ramadan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SD Pelita Bapak Jarkasi Ahmad SAG MAG
Yang sama-sama kita hormati para dewan guru beserta staf karyawan, serta anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu Pak Guru sayangi dan banggakan. Limpahan puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan pagi hari ini, Ramadan yang keempat, kita semua alhamdulillah masih diberikan limpahan nikmat, hidayat, serta inayahnya, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu, tholabul ilm. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua sekarang sudah berada di bulan Ramadan, yaitu hari yang keempat. Ramadan mempunyai nama-nama yang banyak, yang masyhur di antara kita. Di antaranya adalah ada yang namanya Syahrul Siyam. Ada juga yang namanya Syahrul Qiyam. Ada juga Syahrul Quran. Ada juga Syahrul Maghfirah. Ada juga Syahrul Ibadah. Ada juga Syahrul Rahmah. Ada juga Syahrul yang lain. Yang jelas bukan Syahrul Qirnawan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Pak Guru tidak akan membahas mengenai Syahrul yang banyak. Mungkin akan Pak Guru ambil 1 atau 2 yang ada poin pentingnya buat kita semua. Yang lainnya penting, namun tidak bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin Pak Guru hanya ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah Syahrul Siyam. Artinya apa? Bulan puasa. Kenapa dinamakan Syahrul Siyam? Karena di dalamnya kita diwajibkan, yaitu melaksanakan berpuasa. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dinamakan Syahrul Siyam karena di dalamnya adalah ada kewajiban bagi umat Islam melaksanakan berpuasa. Nah, yang dipanggil siapa umat Islam? Yaitu orang yang beriman. Kalau ada yang tidak puasa umat Islam, berarti dia baru berislam, belum beriman. Panggilan ini hanya untuk orang yang beriman. Anak-anakku soleh dan solehah, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini dengan puasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan buat kita, bagi yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua adalah man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja, barang siapa, ya siapa saja
berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa. Imanan, artinya kalau kita meyakini bahwasanya puasa itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kita semua, maka jaminannya apa? Diampuni dosanya, yaitu imanan wahtisaban. Meyakini kewajiban itu, bahwasanya puasa itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ikhtisaban, yaitu mencari pahala dari Allah, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bersih, tidak berat melakukan puasa, tidak mengulur-ulur waktunya dan sebagainya, maka dengan ridho, maka pahalanya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Pertama, syahrus syam. Yang kedua adalah syahrul Quran, yaitu bulannya Quran. Kenapa dinamakan bulan Quran? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Anak-anak sekalian, jadi di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudalinas, yaitu petunjuk bagi manusia. Dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak, yaitu yang benar, dan yang batil, yaitu yang salah. Itulah Al-Quran. Anak-anakku yang pintar, soleh dan solehah. Di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala setiap bulan Ramadan, ya, Rasulullah diberikan setiap malam bertemu dan berjumpa dengan malaikat Jibril, ya, belajar, bertadarus, saling memperdengarkan bacaan Al-Quran, yaitu bertadarus di setiap malam bertemu dengan yaitu malaikat Jibril. Nah, kita sebagai umatnya maka menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bulan Syahrul Quran ini, bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, baik di pagi, siang, sore, malam, kita perbanyak. Karena Syahrul Syam tidak jauh dengan Syahrul Quran. Syahrul Syam, Syahrul Ramadan ini adalah harinya hari Quran. Maka kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Bagi anak-anak yang sudah lancar membacanya, diprogramkan. Bisa one day one juz, satu hari satu juz. Dengan cara tip, yaitu dalam satu Al-Quran itu ada 10 lembar. Maka setiap habis sholat kalian membaca 2 lembar. Pamannya habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis duhur asar 2 lembar. Maka pas 1 juz. Kalau program one day one juz, maka setiap habis sholat 2 lembar. Kalau pengen
2 juz satu hari, maka setiap habis sholat 4 lembar, dan seterusnya. Diprogramkan. Jangan sampai Ramadan datang, baca Al-Quran tidak. Jangan sampai. Hari ini adalah hari spesial. Hari spesial Foas untuk kita, yaitu untuk membaca Al-Quran. Malaikat dan Rasulullah saja setiap malam melaporkan, belajar, bertadarus Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Kita harus menirunya. Ya. Kalau kita malam doang, nggak bisa sampai pagi ya. Nah, kita cicil, yaitu setiap habis sholat. Bagi yang masih belum bisa membaca Al-Quran, kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ya, belajar, jangan sampai berhenti. Masih banyak kesempatan. Jangan sampai Quran ini, pedoman ini disia-siakan, tidak dibaca. Ingat, 1 huruf bernilai 1 pahala. 1 pahala dilipatkan menjadi 10 pahala. Di bulan Ramadan dilipatkan lebih banyak lagi. Nah, jangan sampai Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Coba kalau kita rajin belajar membaca atau bertadarus, insya Allah akan mengumpulkan pahala yang luar biasa. Bagi yang belum lancar, insya Allah juga ada pahalanya. Pahala terbata-bata tersebut. Ada pahala 2. Bagi yang belum bisa, jangan sampai berkendor hati. Mulai sekarang, minta diajarin Bapak Ibu, minta diajarin guru ngaji, minta diajarin siapapun yang bisa mengajarin. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita lepas dari Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan pegangan, jadikan sahabat kita. Kita pegang. Jangan sampai tidak dibaca. Yang belum bisa, mohon sama Allah supaya dimudahkan untuk bisa membaca. Belajar. Minta sama ayah bunda. Ayah bunda, saya sampai sehari ini sudah kelas 6, sudah kelas 5, sudah kelas 4, sudah kelas sekian. Saya belum bisa baca. Bunda, tolong ajarin saya. Ayahanda, ajarin saya. Harus diprogram. Umat Islam harus punya program bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai di bulan ini sebelumnya nggak kenal huruf, selesai Ramadan tetap tidak kenal huruf. Yang sudah lancar, jangan sampai kelancarannya dibiarkan saja. Manfaatkan, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Karena di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Ahmad, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hambanya nanti pada hari kiamat. Pak Guru ulang, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Puasa berkata, apa kata puasa? Ya Allah, aku sudah mencegah dari makanan dan syahwatnya di waktu siang. Ya Allah, berikanlah syafaat untuk dia. Nah, ini permohonan. Syafaat itu adalah pertolongan ya. Kalau kita di bulan Ramadan ini berpuasa, maka puasa pun dia akan menolong kita. Kapan di hari kiamat? Dia akan berkata, sang puasa. Apa kata puasa? Ya Allah, aku sudah mencegah si A, si B, si C dari makan. Di siang hari dia tahan lapar, di siang hari dia tahan minum, di siang hari dia lemes. Itu karena berpuasa. Dan syahwatnya dia tidak salurkan di waktu siang. Untuk itu ya Allah, berikan syafaat, berikan pertolongan, berikan bantuan kepada dia. Nah, ini kata siapa? Kata puasa. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga berkata, memintakan syafaat, memintakan pertolongan buat kita semua. Bagi yang baca Al-Quran, yang rajin deres Al-Quran tadi ya. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, aku telah mencegah dia pada saat malam hari
dia tidur, orang-orang lain tidur, dia rajin membaca Al-Quran. Dia luangkan waktunya untuk membacaku. Tolong ya Allah, berikan syafaat untuk dia. Nah, ini kata Al-Quran. Maka kemudian di hari kiamat tersebut, Allah mengizinkan puasa, mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin puasa dan rajin membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, capeknya kita berpuasa, menahan haus kita di saat berpuasa di siang hari, laparnya kita di siang hari, malam hari kita melaksanakan sholat, malam hari kita tadarus. Ternyata itu semua dihitung, itu semua dibela oleh puasa dan dibela oleh Al-Quran. Dia mendoakan kita, dia memohon bantuan kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakan puasa dan orang yang baca Al-Quran tadi. Untuk itu anak-anakku, puasa kita tidak ada sia-sia. Baca Quran kita tidak ada sia-sia. Kalau kita mau pengen mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu syafaat pertolongan di hari kiamat, maka puasanya jangan dibatalin. Dari terbit fajar sampai maghrib. Kita jaga, tidak makan, tidak minum, tidak berkata bohong, tidak berbuat yang tidak baik, dan menahan syahwat kita. Kemudian kita selalu membaca Al-Quran, maka syafaat itu akan diberikan kepada kita. Syafaat itu, pertolongan itu, bantuan itu akan diberikan kepada kita. Coba kita bayangkan pertolongan di dunia saja. Andai kata kalian di suatu kolam, kalian akan tenggelam, kemudian ada yang menolong. Apa rasanya? Luar biasa. Ada orang yang mau di jalan haus, umpamanya tidak saat tidak puasa, kemudian ada yang ngasih minum. Nih saya kasih minum. Atau ada yang di perjalanan kehabisan uang, nggak punya uang, kemudian nggak bisa pulang, ada yang ngasih menolong. Bahagia sekali. Dia bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, ini di akhirat, di hari kiamat. Temanmu, saudaramu, bapakmu, ibumu, siapapun tidak akan bisa membantu kalian. Nah, kecuali amal kalian. Dan amal kalian adalah di hari ini. Kalau yang berpuasa, maka puasa akan membela kalian. Kalau kalian rajin baca Al-Quran, maka Al-Quran akan menolong kalian. Maka jangan sampai puasanya dibatalkan. Jangan sampai Al-Quran tidak dibaca. Untuk itu anak-anak, ayo di bulan puasa ini, puasanya kita lebih semangat. Puasanya sehari, ya, kuatkan, ya, insya Allah. Dengan berpuasa itu, kita akan ditolong di akhirat. Kita akan ditolong di kiamat. Dengan baca Al-Quran, kita akan ditolong. Kita akan mendapatkan syafaatnya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga dengan hari bulan Ramadan ini, kita bisa lebih giat lagi di dalam meningkatkan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram yang telah memberikan mau'izatul hasanah, wawasan tentang Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, yang menyimak kultum tersebut bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa merealisasikan dalam kehidupan kita dalam mengisi amalia Ramadan di tahun ini. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, ridho serta maghfirahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan amalia Ramadan ini penuh dengan berbagai kebaikan. Mari kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.